Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Liliana Devi dengan NIM 3101420094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya guna memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah yang berupa modul pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam modul pembelajaran sejarah Indonesia ini, terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada komponen isi, dan yang ketiga ada lampiran. Langsung saja dalam informasi umum, terdapat identitas modul, yaitu ada mata pelajaran, yaitu Sejarah Indonesia, kelas 11, alokasi waktunya 2 kali 90 menit, judul modul Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada komponen awal, yaitu pada fase peserta didik mampu memahami sejarah peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan mengembangkan sikap dan kemampuan yang berupa pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu yang pertama ada buku sumber referensi yang berupa buku paket, kelas 11, dan juga buku LKS. Ada laptop, lembar kerja peserta didik, dan juga PowerPoint tentang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada target peserta didik yang merupakan targetnya yang pertama ada peserta didik reguler, ada peserta didik dengan kesulitan belajar, dan ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem-based learning atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan pendekatan student learning center dengan menggunakan metode diskusi. Nah, itulah bagian awal dan lanjut dengan komponen isi. Komponen isi meliputi tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran dalam modul ini, yaitu yang pertama ada setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga ada yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dan komunikatif dengan peserta didik lainnya dalam menyimpulkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dalam komponen isi ada pemahaman bermakna yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dipahami dalam konteks nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama ada apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siapa saja tokoh yang membacakan teks proklamasi. Dan pertanyaan ketiga yaitu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan bahan ajar, media, dan alat penilaian. Dan yang kedua, peserta didik mencari informasi mengenai sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dari buku maupun sumber yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik serta mengecek kebersihan kelas. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan hasil pembelajaran dalam pertemuan sebelumnya. Dan lanjut, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Peserta didik mampu selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Diawali dengan kegiatan pendahuluan dengan durasi waktu sekitar 15 menit. Dan yang pertama ada guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai.
Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik serta mengecek kebersihan kelas. Dilanjut, peserta didik menyampaikan hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, peserta didik membuat kesepakatan dengan guru terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, ada kegiatan inti, yaitu dengan durasi waktu sekitar 60 menit. Yaitu yang pertama, peserta didik mendapatkan pemaparan materi dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Guru menyampaikan sebuah masalah dalam bentuk teks yang berisi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang berisi 4-5 orang. Selanjutnya, guru menjelaskan peraturan diskusi dan membimbing siswa untuk merumuskan analisis masalah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta didik mengajukan hipotesis terkait teks yang diajukan berdasarkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peserta didik menyampaikan gagasan atau pendapat dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di depan kelas mengenai hasil diskusi tentang informasi yang didapatkan. Selanjutnya, peserta didik dari kelompok lain menyampaikan gagasannya, baik itu menyanggah maupun menanggapi. Dan yang selanjutnya yaitu guru melakukan penguatan terkait hasil presentasi dari peserta didik. Kegiatan terakhir yaitu ada penutup yang berdurasi sekitar 15 menit, dengan peserta didik menjawab pertanyaan yang disampaikan guru dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan evaluasi serta apresiasi pada peserta didik. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir yaitu guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Selanjutnya ada asesmen yang terdapat 3 asesmen, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Sedangkan asesmen diagnostik yaitu observasi guru tentang kemampuan peserta didik dalam memahami sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada asesmen formatif yaitu sikap dan keaktifan peserta didik dan tampilan presentasi peserta didik. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif yang meliputi notula hasil diskusi, tes uraian, dan juga lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Peserta didik yang telah kompeten diberikan pengayaan dan peserta didik yang belum kompeten diberikan remedial. Selanjutnya ada refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, memikirkan kembali situasi pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi reflektif secara singkat. Yang ketiga, merancang perubahan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir ada menulis catatan reflektif. Bagian yang ketiga yaitu ada lampiran. Yang pertama yaitu memuat tentang materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini terdapat pokok-pokok pembelajaran yang penting, yaitu yang pertama ada kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Topik selanjutnya yaitu ada perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Dan selanjutnya ada tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dan materi yang keempat ada penyusunan teks proklamasi. Dan selanjutnya ada tentang pembacaan teks proklamasi. Dan yang terakhir ada makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada lembar asesmen diagnostik. Nah, ini lembar asesmen yang dapat diisi oleh siswa. Dan selanjutnya ada lembar asesmen formatif, yaitu lembar pengamatan. Dan selanjutnya yaitu ada lembar asesmen sumatif yang berupa lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. LKPD ini nanti menjadi tugas individu dari masing-masing siswa, sehingga siswa dapat membaca dalam LKPD tersebut sesuai dengan petunjuk pengerjaan dan mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang terdapat dalam LKPD tersebut. Selanjutnya yang dalam lampiran juga terdapat glosarium yang ada
Di dalamnya yaitu proklamasi, patriotisme, nasionalisme, reflektif, komunikatif, dan juga global. Dan yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.